Kalau kalian masih bingung kapan harus pakai the dan kapan harus pakai atau an, kalian wajib nonton video ini. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga hari ini baik selalu. Hari ini kita akan belajar tentang articles. Artikel ada dua macam, definite dan indefinite. Untuk definite artinya pasti, kita menggunakan kata the, the, yang sebenarnya nggak ada artinya. Kemudian ada juga indefinite yang artinya tidak pasti, itu ada dan en. Apa itu dan en? En atau itu artinya bisa jadi sebuah, seekor, selembar, sebiji, sebotol, dan lain sebagainya. Pokoknya yang artinya se itu artinya atau en. Nah, untuk lebih jelasnya kapan kita harus menggunakan the dan kapan kita harus menggunakan atau en, yuk kita simak videonya. Baik teman-teman, kita mulai dengan penjelasan bagian yang the. Ini sebenarnya gampang ya, tinggal dilihat saja situasi dan kondisi dari cara penggunaan the. Pada dasarnya artikel itu harus diikuti dengan kata benda atau noun. Yang pertama, the, salah satu kondisi yang harus diperhatikan ketika menggunakan the adalah satu, bahwa kita wajib menggunakan the apabila hal itu sudah pasti. Contohnya, the sun, the moon. Semua orang pasti tahu kalau yang namanya sun yaitu satu itu. The moon juga sama, bulan dan matahari ya satu itu gitu. Kemudian yang kedua, sudah disebut sebelumnya. Contoh, I buy a bag. I buy a bag. The bag is blue. Yang pertama kita pakai adalah Aku membeli sebuah tas, ya. E-nya ini kan nggak pasti, tas yang mana gitu kan, tas yang merah, apa yang biru, apa yang ungu gitu. Aku membeli sebuah tas, harus pakai tapi ketika dispesifikkan karena sudah disebut di sini, maka kamu menggunakan the untuk selanjutnya. I buy a bag. The bag is blue. Atau kita bikin kalimat lain. She buys a bag. The bag is red. Gitu ya. Atau kita ganti contohnya di sini adalah let's say a pen. Pen. I buy a pen. The pen is red atau the pen is blue gitu. Jadi kalau kata yang pertama kita pakai ketika sudah disebut lagi maka kedua pakai the. Kemudian yang ketiga, ordinal superlatif, kalimat tingkatan. Contohnya, the youngest, yang paling muda. Ini kan superlatif. Ketika ini superlatif, maka harus ditambah the. Yang paling tua, the oldest. Yang paling cantik, the most beautiful. Kalau ada superlatif wajib pakai the. Kemudian yang kedua, untuk kelompok tertentu. Contoh, we need to help the poor. The ini menunjukkan kelompok poor, orang-orang miskin. Kita wajib membantu orang-orang yang miskin. Atau kita bikin contoh lain, the rich, orang-orang yang kaya. The beautiful ones, orang-orang yang cantik gitu. Kemudian klausa yang berawalan only. Contohnya, you are the only one. You are the only one. Kamu hanyalah satu-satunya gitu. Atau kamu bikin kalimat, you are the only beautiful one. Kamu hanyalah satu-satunya yang paling cantik gitu. Kemudian geografis. The juga digunakan untuk menjelaskan letak geografis. The Mount Everest, Gunung Everest. Kemudian kalau di Jawa mungkin Merapi, the Mount Merapi.
the Mount Rinjani, dan sebagainya. Yang penting itu letak geografis suatu wilayah ya. Kemudian selanjutnya ini, the digunakan untuk menyebutkan negara atau bangunan terkenal. Contohnya, the Republic of Indonesia. Apakah bisa kita sebut Republic of Indonesia? Nggak bisa, karena yang namanya negara kalau ada republiknya maka harus kita tambah the Republic of Indonesia. Contohnya lagi, the United States of America. Ya, kemudian ada lagi the United Kingdom, gitu ya. Jadi the bisa kita gunakan ketika ada situasi seperti ini. Jika sesuatu itu sudah pasti, jika sesuatu itu sudah disebut, jika sesuatu itu merupakan superlatif atau kelompok tertentu, berawalan only, letak geografis suatu wilayah, dan yang terakhir adalah negara atau bangunan. Kemudian kita lanjut untuk yang bagian e atau en ya. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan tentang penggunaan the pada artikel. Ada berbagai situasi dan kondisi yang memang mengharuskan kita menggunakan the, karena pada dasarnya the ini adalah definite atau pasti, gitu ya. Nah, kemudian untuk pembahasan tentang e dan kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Ya teman-teman, pelajaran yang selanjutnya kita bahas adalah tentang penjelasan tentang e atau en. Dalam bahasa Inggris, e atau en itu singkatnya artinya itu sebuah, atau lebih spesifiknya bisa nanti dipakai dalam kata sebuah, selembar, sebiji, sebotol, segelas, dan yang lainnya. Jadi untuk menyatakan everything yang ada se-nya, sebiji, selembar, sebuah, sekotak, pokoknya ada se-nya, itu kalian cukup pakai e dan en. Nah, gimana kita bisa menentukan e atau en-nya? Ada 4 pola yang kita akan pakai. Lebih jelasnya yuk kita simak. Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk penjelasan tentang e dan en. E dan en itu artinya sebuah, sebiji, selembar, selapis, sekotak, pokoknya yang kan ya. Nah, peraturannya cuma ada 4, simple, ada 4 aja. Yang pertama, noun yang berawalan dengan konsonan. Konsonan itu apa? Konsonan itu semua huruf kecuali a, i, u, e, o, kecuali a, i, u, e, o, maka berawalan dengan e. Contoh, a bag, a book, a pencil. Konsonannya itu apa saja? Semua huruf yang dalam alfabet bahasa Inggris kecuali a, i, u, e, o bisa jadi C, D, F, G, pokoknya semua yang huruf ini itu pakai e ya. A bag, a book, a pencil, a pen, a banana. 1 banana, 1 pisang, a banana. 1 cangkir, a cup. 1 botol, a bottle. 1 kertas, a piece of paper. Gitu ya. Jadi pakai e dan e semua. Kemudian yang kedua, noun atau kata benda yang berawalan dengan vokal. Vokal itu a, i, u, e, o, maka pakai en. Contohnya, an apple, sebiji apel, an apple. Kenapa an? Karena dia ini adalah ini adalah vokal. Kemudian an orange, orange jeruk, sebiji jeruk, sebuah jeruk. Kenapa ini en? Karena ini adalah vokal. Ada contoh lain nggak kira-kira? Ada contohnya. Kalau hujan kita pakai umbrella, payung ya. Payung ini pakainya en. Kenapa? Karena umbrella kata kerjanya diawali dengan u. Ya, cara bacanya a.
umbrella. Karena dia vokal, maka harus pakai an umbrella. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ini pengecualian. Salah lagi ngomongnya. Pengecualian, ya. Pengecualian yang pertama, ada dua pengecualian ini. Noun konsonan tapi pakai an. Loh, gimana Miss? Tadi kan katanya semua noun yang berawalan konsonan pakainya Tapi kok ini ada non konsonan tapi pakai an. Kenapa? Jadi ceritanya ini adalah pengecualian. Jadi yang namanya pengecualian itu tidak terjadi di semua noun, hanya pengecualian, ya. Nah, ini maksudnya gimana? Kata benda yang berawalan konsonan tapi pakai en. Contohnya, an hour, an honest girl. Ini ada dua nih. Kalau dilihat, H itu kan konsonan, ya kan? H itu konsonan. H itu konsonan. Kenapa kok pakai en, nggak pakai karena coba dilihat di sini. Ini tidak dibaca hour, honest, enggak. Dalam bahasa Inggris ada yang namanya fonik, di mana kata itu bisa ininya hilang, dibaca hour. Kalau kalian dengan hour, hour, itu kan suara vokal, bukan hour, konsonan, ya enggak? Hour itu masuknya ke ranah ini, a i u e, hour. Nah, karena ada foniknya itu, maka ini ditulis an hour, bukan a hour, bukan. Sama kayak ini, an honest girl. Kenapa kok an honest? Karena ini bacanya bukan honest, honest gitu, bukan, tapi an honest. Kenapa? Karena ini bacanya honest girl. Kemudian kalau kalian masih ingat, Miss tadi kan bukannya kalau artikel itu selalu diikuti kata benda, ya kan? Kenapa kok ini honest? Honest kan kata sifat. Honest itu artinya jujur, ya. Iya, makanya berhubung honest ini kata sifat, makanya di sini diikuti kata benda. Kalau honest tok gitu nggak bisa berdiri dia. Sebuah jujur gitu, nggak bisa. Makanya diikuti dengan girl, gadis, seorang gadis yang jujur gitu. An honest girl. Jadi ingat ya, ini pengecualian. Ada hour, ada honest, biasanya ada lagi ini honor. Kemudian noun, kata benda yang berawalan vokal tapi pakai sama, ini kebalikannya yang ini. Tadi katanya kata benda yang berawalan vokal maka tulisannya en. Tapi kok ini awalannya kenapa? Ya sama, karena dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya fonik. Ada kata-kata yang berawalan konsonan tapi cara bacanya vokal. Nah, yang ini ada kata-kata yang awalannya vokal tapi cara bacanya konsonan. Contoh, a uniform. Ini bacanya kan U itu kan bacanya U, ya kan? U itu kan konsonan, cara bacanya bukan U, bukan uniform tapi uniform. Y kan, cara bacanya Y kan? Ya kan? Y itu masuknya ke konsonan, uniform. Jadi bukan uniform, bukan, jadi uniform. Sebuah seragam. Kemudian university, sebuah university. Bisa nggak ini pakai an? Nggak bisa sayang. Kenapa? Karena U-nya di sini bacanya U, university, bukan university.
university, nggak bisa gitu ya. Jadi university, kenapa? Karena u-nya ini dibaca konsonan Y ini tadi. Jadi kalau umpama pengecualian ini ada uniform, university, ada satu lagi unit. Rumah itu kan biasanya unit-unit kan, a unit gitu biasanya, se-unit, satu unit gitu ya. Kita bikin contoh dulu, kita rilekskan dulu sambil dihapus. Teman-teman, alhamdulillah untuk channel ini sudah hampir 1 bulan dan followernya sudah naik ke angka 80, alhamdulillah. Semoga kedepannya channel ini bisa makin berkembang sehingga bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana yang pengen les nggak bisa les, atau adik-adik yang mau belajar tapi ternyata kok nggak ada duit tuh buat ikut les di luaran. Mungkin bisa lihat channel ini gratis ya, karena memang tujuannya di awal pengen bikin channel ini karena memang yaitu pengen bantu teman-teman di luar sana yang pengen belajar bahasa Inggris tapi ternyata nggak ada dana untuk sekolah gitu. Jadi bisa langsung ke channel ini. Nah, contoh ini pakai biru aja kali ya, kalau pakai merah itu kayaknya terlalu berani. Ini contoh, I go to a university. A university. Kenapa karena di sini bacanya university. Jadi kalian lihat dulu bunyinya, jangan lihat hurufnya ya. Kalian lihat dulu bunyinya, a university. Kemudian yang kedua, I buy titik-titik, let's say candy. Kalian pikir-pikir dulu, candy itu awalnya apa? Candy. Candy itu konsonan. Sedangkan kalau semua non yang berawal konsonan maka ditambah e. I buy a candy gitu ya. I buy a candy. Kemudian yang ketiga contoh, I see titik-titik octopus. Tahu nggak octopus itu apa? Octopus itu hewan laut itu loh. Apa bahasa Indonesianya octopus itu apa sih? Octopus, aduh, gurita ya gurita kan ya. I see bla 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 octopus. Octopus berawal dengan O. Octopus berarti ini huruf vokal. Kalau huruf vokal harus ditambah en. Oh pinter. Yang terakhir, I buy house. I buy blah 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 house. House itu artinya rumah. House ini bacanya aus atau house. Hanya kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi kalau hanya kelihatan maka di sini a house. Gitu ya. Gitu. Mudah ya. Jadi intinya ada 4 teorinya. Kalau yang berawalan konsonan maka pakai e. Kalau kalau vokal pakai en. Pengecualiannya ada beberapa noun yang berawal konsonan itu malah pakai e. Ada juga beberapa noun yang awalnya vokal pakai en. Itu saja. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan tentang articles the dan e atau en. Semoga bisa dipahami. Kalau ada kritik dan saran
akan sangat kami terima dengan senang hati karena channel ini baru berusia hampir 1 bulan. Jadi jangan lupa klik share, comment, dan subscribe. Komen juga di bawah, nanti enaknya kita bahas topik apa gitu ya. Sekian, that's all, thank you, bye bye.